जाग है शर्मसार. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, berkah dan nikmatnya. Pada kesempatan ini kita anggota jemaat Medan, Belawan dan juga Tanjung Morawa dapat kembali melaksanakan kegiatan pengajian meskipun dalam bentuk online. Kita akan mengawali pengajian online kita dengan tilawat Quran yang akan dibacakan oleh saudara hudam kita Alim Ahmad. Baik, saya persilakan kepada saudara Alim Ahmad untuk bisa membacakan tilawat Quran pada kesempatan pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ya bunayya inni ara fil manami anni adzahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizihin azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ia berdoa, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Maka kami memberi kabar suka kepadanya tentang seorang anak laki-laki yang lembut hatinya. Maka ketika anak itu telah cukup usia untuk bekerja bersamanya, ia berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu sebagai kurban. Maka pikirkan apa pendapatmu? Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar dalam keyakinanku. Dan ketika keduanya telah berserah diri terhadap kehendak Allah dan ia Ibrahim telah menelungkupkan putranya pada dahinya, maka kami berseru kepadanya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah menyempurnakan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini adalah suatu ujian yang nyata dan kami telah menebusnya dengan pengorbanan yang besar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan jasa atas tilawat Qur'annya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah dari tilawat tersebut kepada kita semua. Amin. Untuk program kita selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Sadar Jemaat, dari Bapak Ketua Jemaat Cabang Medan,
Bapak Asmar Siregar. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk memberikan sambutan dalam pengajian perdana kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Tentu kita harus bersyukur. Serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Para jamaah, anggota jemaah Medan, Belawan dan Tanjung Merawa, puji syukur kita panjatkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan kita, telah lama tidak mendapatkan tarbiyat secara dari Bapak Mubalik kita secara bertatap muka, walaupun kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka, tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini kita manfaatkan sehingga kita dapat bermuka dengan Mubalik kita. Beliau memberikan tarbiyat kepada kita sehingga kita sudah lama rasanya memang tidak bersilaturahmi secara tatap muka. Jadi melalui grup ini, semoga ini memberikan manfaat yang banyak bagi kita sehingga kerinduan kita terhadap pengajian kita, tarbiyat kita dapat laksanakan walaupun dengan cara virtual seperti ini. Tentu dalam kondisi seperti ini, saya yakin semua anggota ini sangat rindu dan damba untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah seperti yang pernah kita lalui sebelum adanya COVID ini. Tapi apa daya kita hingga saat ini ternyata kondisi ini belum pulih. Tentu kita tidak akan tinggal sehingga kita melupakan tarbiyat terhadap anggota. Jadi dengan adanya teknologi sekarang ini, kita harapkan apa yang tadinya kita laksanakan berupa tarbiyat pengajian ataupun acara-acara yang lain, kita akan laksanakan ke depan dengan menggunakan teknologi sekarang ini. Semoga semua anggota dapat tercerahkan, dapat terobati kerinduan kepada masjid yang belum kita bisa laksanakan karena kondisinya belum membaik. Semoga dengan acara ini mudah-mudahan tarbiyat anggota itu dapat terlaksana dengan baik. Kita berdoa semua semoga pandemi ini cepat berlalu, kita dapat melaksanakan nantinya kalau ini sudah aman kembali, dapat melaksanakan pengajian kita bertatap muka dan mengadakan sholat berjamaah di masjid. Itu yang kita harapkan. Saya yakin semua anggota telah sangat rindu terhadap hal itu. Namun apa daya, pada saat ini pemerintah juga masih melarang kita untuk melaksanakan hal-hal yang berkumpul dengan jumlah yang banyak. Jadi untuk itu inilah sebagai satu solusi kita buat untuk tarbiyat dan ataupun acara-acara yang lain melalui acara virtual seperti ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat dan segala kekurangan kita dalam melaksanakan acara ini mohon kami dimaafkan dan mungkin juga diberi masukan untuk yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Demikian wa akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jasa kepada Bapak Asmar Siregar selaku saudara jemaat Ahmadiyah Medan. Baik, program kita selanjutnya adalah inti dari acara kita hari ini, yaitu pengajian online. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita juga sudah mendengar sambutan dari Bapak Ketua Jemaat yang mulia bahwa kita ke depan ya, dari saat ini hingga ke depan akan memanfaatkan teknologi atau grup Facebook ini untuk bisa melaksanakan kegiatan tarbiyah dan taklim kita, baik itu acara pengajian, acara taklimul Quran, ataupun kita akan upaya juga acara pramadrasah. Nanti kita akan upayakan juga menggunakan sarana ini insyaallah ta'ala. Jadi ini pengajian perdana kita karena kita tidak dapat melaksanakan sholat Idul Adha ya, berjamaah. Nanti insyaallah ta'ala hanya beberapa orang saja, itu termasuk tim yang memotong kurban yang akan hanya bisa melaksanakan sholat di sini. Jadi tema pengajian kita hari ini adalah mengenai Idul Adha, sebuah momentum untuk meningkatkan pengorbanan kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara mengenai Idul Adha, kita berbicara mengenai sejarah pengorbanan yang luar biasa dari Hadrat Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putra beliau Hadrat Ismail alaihissalatu wassalam dan juga istri beliau Hadrat Hajar. Jadi sejarah pengorbanan ketiga sosok yang luar biasa ini diabadikan di dalam Al-Quranul Karim ya. Jadi kalau kita tadi mendengar surah yang dibaca oleh saudara Alim Ahmad ya, bagaimana dikisahkan di dalam surah As-Saffat ayat dari mulai ayat 101 hingga 108, Hadrat Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan dawam berdoa, dengan penuh kepedihan beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku anugerahkanlah kepadaku keturunan atau anak-anak yang soleh. Dan doa beliau ini bukan doa yang singkat, bukan doa yang hitungan 1 bulan, 2 bulan, tahun, tapi ini puluhan tahun beliau berdoa, sehingga Allah Ta'ala memberikan kabar suka terkabulnya doa beliau. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami memberikan kabar suka kepada Ibrahim ya, dengan akan lahirnya seorang anak yang lembut, anak yang memiliki akhlak yang luar biasa. Ini setelah 80 tahun, di dalam riwayat disebutkan setelah beliau berdoa sekian lama, Allah Ta'ala memberikan kabar suka akan lahirnya seorang anak ya, yang memiliki akhlak yang luhur, yang luar biasa, memiliki kelembutan hati ya. Dan ayat yang selanjutnya mengisahkan ketika beliau dan putra beliau yang sedang lucu-lucunya. Di dalam riwayat disebutkan ketika putra beliau berusia sekitar 9 tahun ya. Lalu inni ara fil manam, beliau menyampaikan kepada putranya bahwa sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi ya, anni azbahuka, bahwa aku ya menyembelih engkau ya. Ini luar biasa.
Dan Hadrat Ibrahim meyakini mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kebersihan hati beliau, kesucian beliau, ya. Tazkiyatun nafs yang beliau lakukan. Hadrat Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah dari Allah taala dan beliau diperintahkan oleh Allah taala untuk menyembelih putranya. Ya. Ya. Lalu beliau menanyakan, ya, fangzur madza tara. Beliau menanyakan hal ini, mimpi tersebut, kepada putra beliau. Lalu apa yang menjadi jawaban dari Hadrat Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku yang tercinta, if'al ma tu'mar. Kerjakan, lakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu. Lalu jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari Hadrat Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi engkau niscaya akan mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Jadi ini adalah jawaban yang luar biasa dari seorang Ismail yang berusia 9 tahun. Ketika ditanya oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam, bagaimana ketika aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih kamu, wahai Ismail? Tidak ada bantahan, tidak ada istilahnya ketidaksetujuan, ketidaksepakatan kepada ayahandanya. Karena waktu itu di dalam riwayat disampaikan bahwa mengorbankan manusia itu sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan bukan oleh Hadrat Ibrahim, tapi oleh orang-orang pada saat itu, ya, para penyembah berhala dan lain sebagainya di saat itu, orang-orang yang musyrik, ya, yang tidak mempercayai Tuhan. Mereka biasa mengorbankan manusia. Lalu ketika Hadrat Ismail mendengar hal itu, beliau mengatakan, satajidun insyaallah minas sabirin. Lakukan kalau memang itu perintah Allah Ta'ala, dan engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar atas perintah Allah Ta'ala tersebut. Ini jawaban yang luar biasa dari seorang Ismail yang masih berusia 9 tahun. Hikmah dari cerita ini juga itu adalah merupakan bukti keberhasilan tarbiyat yang diberikan oleh Hadrat Ibrahim dan juga istri beliau, ya, Hadrat Hajar, sehingga beliau mampu, ya, menghasilkan atau melahirkan generasi penerus atau keturunan yang seperti Hadrat Ismail. Ketika mendengar itu perintah dari Allah Ta'ala, lah baik, satu kata dari Hadrat Ismail. Tidak ada ketidaksepakatan, tidak ada ketidaksetujuan, tidak ada membantah. Ini luar biasa. Lalu dikisahkan, ya, ketika Hadrat Ismail itu dibawa ke altar, akan dipersembahkan, akan disembelih, ya, katanya untuk diserahkan kepada Allah Ta'ala, ya. Lalu Allah Ta'ala, ya, memanggil Hadrat Ibrahim, ya. Wahai Ibrahim, katanya, engkau telah menyempurnakan mimpimu. Ini firman Allah Ta'ala. Engkau telah menyempurnakan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan memberikan reward kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan, ya. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa sesungguhnya itu adalah merupakan ujian untuk Hadrat Ibrahim, ujian untuk Hadrat Ismail, ujian juga untuk istri beliau, meskipun tidak disebutkan di dalam ayat ini. Ujian yang lahwal bala'ul mubin, ujian yang sangat besar untuk beliau, untuk putra beliau, juga untuk istri beliau. Lalu wafadainahu bizibhin azim. Lalu Hadrat Ismail yang harus disembelih itu Allah Ta'ala memerintahkan untuk diganti dengan bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Inilah saat ini kita memperingati kenapa setiap Idul Adha kita memperingatinya dengan menyembelih hewan kurban, ya. Jadi kalau kita melihat peristiwa yang luar biasa ini, ya, hikmah dari kisah mulia, kisah luhur, kisah agung dari Hadrat Ibrahim alaihissalam, Hadrat Ismail dan Hadrat Hajar adalah mengapa juga disebut kurban. Itu kan bahasa Arab sebetulnya, dari kata kurub. Jadi
Qurb itu artinya kedekatan. Jadi kurban itu seharusnya melahirkan kedekatan orang yang berkurban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hikmah dari peristiwa penyembelihan Hadrat Ismail itu adalah bagaimana Hadrat Ibrahim pada saat itu ketika dia selama 80 tahun mendambakan seorang keturunan lalu diberikan keturunan oleh Allah Ta'ala. Di saat Hadrat Ibrahim sedang sayang-sayangnya dengan Hadrat Ismail lalu diperintahkan untuk menyembelih Hadrat Ismail. Begitu berat, tapi untuk meraih qurb beliau harus mengorbankan apa? Ego beliau. Beliau harus mengorbankan ego beliau. Beliau harus mengorbankan keinginan pribadi beliau untuk menyempurnakan, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita melihat kambing yang disembelih, kurban itu sakit. Seperti kambing yang disembelih itu. Sakit berkorban itu. Kalau seseorang berkorban kok tidak merasa sakit, itu bukan berkorban namanya. Makanya ketika dia harus mengorbankan keinginan pribadi dia, ketika dia harus mengorbankan ego pribadi dia, cita-cita dia yang dia inginkan untuk Allah Ta'ala, pasti ada rasa sakit karena keinginan ego pribadi dia tidak terpenuhi. Tapi itulah kurban, itulah hikmah dari kurban itu sendiri. Lalu saya pernah ada pertanyaan juga, ini Ahmadiyah ini kok bisa-bisanya ya mubalik ya ditugaskan di satu daerah, terkadang tidak istri anaknya ya, tidak bisa ikut serta, jadi dia harus meninggalkan istri dan anaknya bukan 1-2 tahun, kadang bisa ya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dia itu meninggalkan. Kita mungkin sambil mengenang almarhum Maulana Mahmud Ahmad Jinnah, 30 tahun beliau di Indonesia dan meninggalkan anak istri beliau di Pakistan. Itu bukan 1-2 tahun, 30 tahun. Orang bertanya, apa Ahmadiyah ini konsep wakaf ini dari mana? Nah ternyata mereka lupa bahwa konsep wakaf zindagi ini adalah dari Hadrat Ibrahim alaihissalam. Karena mewujudkan ya, pengorbanan dari tadi yang menyembelih anaknya itu ternyata diwujudkan di dalam ayat lain, ada disebutkan bahwa Hadrat Ibrahim meninggalkan Hadrat Hajar dan Ismail di padang tandus Arab atau di Mekah pada saat itu. Makanya selalu di bulan Zulhijjah itu karena kita memperingati juga ya, selain Idul Adha itu kita memperingati juga ada ritual-ritual haji bagi orang yang berangkat haji. Ya, ada sa'i, itu kan semua kan yang dilakukan Hadrat Hajar pada saat itu ya, dalam rangka mencarikan air untuk Hadrat Ismail. Ya. Jadi itu betul-betul diwujudkan. Ya, bukan hanya simbolis saja, tetapi Hadrat Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan istrinya Hadrat Hajar dan Ismail di padang tandus Saudi Arabia di Mekah. Nah disitulah ternyata bagaimana ya Hadrat Ismail itu juga ditempatkan di situ itu sebagai cikal bakal lahirnya seorang nabi yang khatamun nabiin, nabi luhur, nabi agung, nabi yang paling afdal, yakni Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dengan ya itulah dengan pengorbanan yang luar biasa itu lahirlah ya, sosok yang sangat luhur, yang sangat agung, afdal, khatamun nabiin, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia. Karena itu tadi dia berawal dari pengorbanan Hadrat Ibrahim dan Hadrat Ismail pada saat itu harus ditinggalkan di padang tandus di Saudi Arabia. Nah ini juga perlu saya sampaikan. Jadi konsep wakaf sendiri itu ya dari situ, bukan Ahmadiyah yang mengada-adakan. Nah kemudian hal yang ingin saya sampaikan juga mengenai filosofi dari kurban pada kesempatan ini adalah ayat yang tadi saya kemukakan di awal ya, bahwa Allah Ta'ala berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
lan tanalul birra. Ya. Sekali-kali ya, kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada satu kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kamu itu mengorbankan atau menafkahkan atau membelanjakan dari apa-apa yang kamu cintai. Ini yang ingin juga saya bahas, karena ketika kita berkorban itu ada prasyaratnya. Hewan kurban yang akan kita korbankan itu harus hewan yang terbaik, yang makanya mimma tuhibun tadi. Hewan yang tidak cacat, hewan yang tidak sakit, ya. Hewan yang tidak bermasalah. Misalnya hewan kurban itu bermasalah, kita nggak jelas ini hewan didapat dari mana, masih istilahnya masih sengketa, itu nggak boleh kita korbankan. Jadi yang terbaik yang kita berikan ini juga menjadi pelajaran untuk kita. Jadi bukan hewan yang mau mati, udah sakit-sakitan kita kasih untuk kurban, atau hewan yang cacat, kupingnya hilang, nggak ada, itu nggak boleh. Jadi memang yang terbaik yang kita pilihkan, lalu kita berikan untuk kita korban untuk Idul Adha itu. Jadi ini juga filosofinya adalah ketika kita berkorban apapun itu, kita harus memberikan pengorbanan yang terbaik, yang paling kita cintai. Kalau kita sendiri nggak cinta, kalau kita sendiri nggak suka, kok kita berikan ke orang lain, apalagi kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini harus kita pahami bersama. Jadi kalau kita berkorban ya, karena kalau kita berkorban tidak dengan pengorbanan yang terbaik, maka di sini lantana lubiru, tidak akan pernah sampai itu pengorbanan seperti itu. Ini bukan masalah besar kecilnya, ya, bukan. Tetapi memang itu yang terbaik dari saya. Saya teringat kisah yang disampaikan Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ketika seorang Ahmadi berada di Afrika waktu itu mendengar dari Huzur seruan untuk berkorban untuk tahrik jadi itu. Di saku beliau itu ada uang, itulah yang dia miliki, itulah yang sangat dia sayangi pada saat itu, yang sangat dia cintai, karena itulah yang dia punya. Maka begitu mendengar seruan Huzur, itulah uang yang di saku, itulah yang dia sangat sayangi, yang sangat didambakan pada saat itu, ya dia langsung berikan fisabilillah. Maka sebagai balasannya itu Huzur menceritakan dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik pada saat itu. Memang uang itu akan dipergunakan untuk mencari pekerjaan. Dia mendapatkan pekerjaan dengan gaji, dengan pendapatan penghasilan yang berlipat ganda dari uang yang dia berikan. Nah, ketika kita mengorbankan yang terbaik, barulah Allah Ta'ala itu ya akan memberikan ganjarannya yang berlipat. Jadi kalau kita nanggung-nanggung berkorban, ya artinya kita tidak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha membalas ya segala kebaikan kita. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, filosofi pengorbanan yang selanjutnya adalah Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 38, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanalahu taqwa minkum. Jadi bukan daging unta dan darahnya itu, sekali-kali bukan itu yang dapat mencapai keridhaan Allah Ta'ala. Tetapi apa? Walaki yanalahu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan dari kamulah yang akan dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya dalam berkorban itu keikhlasan itu sangat penting. Ketika kita berkorban kok tidak ada rasa ikhlas, kerelaan, keikhlasan, itu sangat penting. Karena kita berkorban meskipun banyak tapi nggak ikhlas, itu tidak akan meraih ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tadi itu mungkin pengorbanan orang yang tadi ya, yang berkorban untuk tarik jari tadi, mungkin itu nggak seberapa, mungkin kecil, tapi karena itulah yang dia miliki, itulah yang dia sayangi pada saat itu, segitu-gitunya lah yang dia miliki, dia korbankan dengan penuh keikhlasan, maka Allah Ta'ala ridho kepada pengorbanannya. Jadi keikhlasan itu sangat penting ya dalam melaksanakan apapun pengorbanan yang kita lakukan. Jangan dengan kalau bahasa ininya, dengan perasaan grundel, dengan
apa ya dilaksanakan, tapi di sininya di hatinya nggak ikhlas, nggak ridho, nggak suka gitu, itu tidak akan mendapatkan berkat dari Allah Ta'ala. Ikhlas itu sangat penting. Nah kemudian ini juga hal yang penting saya sampaikan, karena ya, harus menjadi pemahaman dan pengetahuan kita bersama. Ya. Hadis-hadis mengenai berkorban ya, di atau Idul Adha ini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ya. Di antaranya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan Al Hakim. Ya, dia bersabda, 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu, tapi bagi kalian hukumnya tatawu. Tatawu itu disunahkan, dianjurkan, yaitu sholat witir, ya, menyembelih udhiyah atau pada saat Idul Adha ini, ya, dan sholat duha. Jadi saya ulangi lagi, beliau bersabda ada 3 perkara yang bagiku hukumnya fardu, kata Rasulullah SAW. Bagi beliau fardu, ya. Tapi katanya bagi umat beliau mengatakan hukumnya tak tahu, itu dianjurkan atau disunnahkan. Yang pertama sholat witir, yang kedua menyembelih udhiyah, dan yang ketiga adalah sholat duha. Ini ketiga hal ini disunnahkan oleh Rasulullah kepada kita semua untuk dapat melaksanakannya. Kemudian hadis yang selanjutnya ini juga hadis sahih. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Ini luar biasa ya. Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Ini riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al Hakim. Ini hadis sahih. Artinya kalau kita melihat sabda beliau ini, ada seperti ya, penekanan yang luar biasa. Ini tidak main-main ya. Orang yang memiliki kelapangan dia ada, tapi ketika Idul Adha kok dia tidak berkorban. Itu beliau mengatakan di sini, jangan pernah mendekati tempat sholat kami. Ini harus kita perhatikan bersama ya. Kemudian hadis yang selanjutnya yang bisa sampaikan juga mengenai pentingnya juga berkorban. Ini diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu yang berkata, aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha di musola, di lapangan tempat sholat maksudnya. Setelah selesai khutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar, lalu dibawakan kepada beliau seekor kambing kibas, kambing yang gede itu, kambing kibas ya. Kalau ada di Garut, domba Garut yang besar itu. Lalu Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya seraya bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Ini adalah kurbanku dan kurban siapa saja dari umatku yang belum berkorban. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud ya, dalam sunannya, kemudian At-Tirmizi juga dan Ahmad. Jadi kalau kita melihat di sini belum menyatakan di sini ini kurbanku dan kurban siapa saja yang belum berkorban. Artinya memang ada di sini penekanan yang luar biasa ya. Ya sampai beliau ya oke lah umatku yang nggak bisa berkorban, biar pengorbanan saya inilah untuk mereka yang tidak bisa berkorban. Tapi ingat, yang memiliki kelapangan yang dia bisa berkorban tetapi tidak berkorban, maka wajar ketika Rasulullah itu seperti mengekspresikan penekanan yang luar biasa sampai beliau mengatakan di sini, ya, yang memiliki kelapangan tapi tidak menyembelih kurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Nah ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, jangan dianggap sepele masalah kurban ini. Ketika memang lapang ya sudah kita bisa ya kita berkorban. Kecuali memang tidak memiliki kelapangan. Memang kita kan yang tahu ukuran kita. Nah ini juga harus menjadi perhatian kita bersama mengenai pentingnya, karena ini ada juga instruksi dari Sekretaris Umum Ammah PB ya untuk bisa menyampaikan ya keutamaan dan pentingnya berkorban supaya kita memahami ya ilmunya bagaimana dan kita juga bisa mengamalkan atau mempraktekkannya. Jadi barangkali yang akan istilahnya bertanya itu bisa langsung ada
mengetik di situ, ada kolom di situ ya, bisa langsung mengetik pertanyaannya. Pertanyaan bisa ditujukan kepada saya mengenai materi ini atau kepada Pak Ketua ya selaku Ketua Jemaat Medan mengenai mengenai administrasi atau apa, silahkan nanti bisa juga langsung ditanyakan. Nanti kita bisa langsung membahas atau menjawabnya. Ya, di sini ada Pak Ketua, ada saya. Ya. Jadi mungkin sudah lama ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai Idul Adha sebagai momentum untuk meningkatkan pengorbanan kita. Karena Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis beliau menyampaikan bahwa perayaan apapun ya, di dalam Islam, Idul Fitri, Idul Adha yang kita lakukan, yang kita rayakan. Aid itu artinya kan kita merayakan kegembiraan. Ya. Itu pasti akan ada hikmahnya, pasti akan ada pelajarannya untuk kita. Tidak mungkin di dalam Islam itu satu perayaan itu kosong dari hikmah, kosong dari istilahnya kosong dari pemaknaan, itu nggak mungkin. Karena Idul Adha ini juga hikmahnya sangat-sangat luar biasa. Ya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Karena kita bukan hanya sekedar mengenang ya, sejarah dari Hadrat Ibrahim, Hadrat Ismail pada saat itu, bukan. Tetapi yang terpenting lagi ya, bagaimana kita bisa mempraktekkan suri teladan yang luar biasa, yang luhur, yang agung dari Hadrat Ibrahim alaihissalam, Hadrat Ismail alaihissalam, dan juga istri beliau Hadrat Hajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengorbanan bukan hanya dalam tataran teori, tetapi sudah pengorbanan dalam tataran tindakan atau praktek nyata. Jadi semoga kita dapat memaknai ya, insya Allah Ta'ala sebentar lagi kita akan ya merayakan Idul Adha. Semoga kita bisa memaknai perayaan Idul Adha itu ya, dengan pemaknaan yang sebenarnya, dan yang terpenting lagi hikmah dan pelajaran yang kita peroleh ya, dari peristiwa Idul Adha tersebut, kita dapat mempraktekannya secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti silahkan saya kasih waktu, kesempatan ya. Saya tunggu untuk bisa menyampaikan pertanyaan ya. Sekali lagi ada saya, ada Pak Ketua di sini, hal-hal yang bersifat administrasi tentang kejemaatan, tentang nizam bisa disampaikan juga, Pak Ketua bisa bantu menjawab, atau yang berkenaan dengan apa yang sudah saya sampaikan juga bisa ditanyakan. Jadi saya cukup untuk saat ini ya. Mohon maaf apabila ada kelemahan dan kekurangan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan sebelum kita tutup dengan doa, nanti ada yang mau bertanya silakan. Kita tunggu. Dan juga menyampaikan juga untuk anggota. Oh, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana hukumnya kalau kita berkorban atas nama almarhum kakek, tapi beliau belum baiat alias masih gaib jemaat? Baik. Jadi ini yang menjadi juga perhatian dan untuk kita semua kalau ada kasus yang serupa ya. Bagaimana kalau kita akan berkorban atas nama almarhum kakek? Jadi intinya gini, dari fikih Ahmadiyah yang saya pahami, ya, kita berkorban apa saja ya, atas nama yang penting masih muslim, baik itu jemaat ataupun non jemaat, itu tidak ada masalah. Tapi yang jelas kita yang akan berkorban mengatasnamakan seseorang itu harus berkorban terlebih dahulu. Itu intinya seperti itu yang saya pahami ya. Jadi kita belum berkorban atas nama kita sendiri kok mau berkorban atas nama orang lain. Kan sekali lagi kan karena ternyata kesempatan itu tuh memang ya terbuka luas, karena di sini ada memang anjuran dari Rasulullah SAW
untuk setiap Idul Adha itu kita yang berkelapangan itu untuk berkorban. Artinya ya kalau kita sudah berkorban tahun yang lalu misalnya, tapi tahun ini kita ada kelapangan, ya kita bisa mengatasnamakan kakek, mengatasnamakan Rasulullah, mengatasnamakan Hadrat Masih Maud. Tapi syaratnya ya kita sendiri yang harus berkorban dulu. Kita belum berkorban untuk mengatasnamakan yang lain itu tidak boleh gitu. Nah, seperti contoh yang dilakukan pengorbanan dari Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ketika waktu itu beliau berkorban 7 ekor kambing ya. Itu untuk beliau atas nama Rasulullah, atas nama Hadrat Masih Maud, atas nama ibunda beliau, atas nama jemaat. Itu bisa. Tapi beliau juga di situ ada pengorbanan beliau juga. Jadi jawabannya kalau memang Intan sudah misalnya sudah berkorban ya, ini dari Intan ya pertanyaannya. Kalau Intan sudah berkorban, ya silakan atas nama almarhum kakek boleh. Gitu. Tapi harus sudah berkorban dulu itu yang mau atasnamakan orang lain. Jangan tidak berkorban. Baik, jadi saya tadi lanjutkan, silakan bagi anggota jemaat yang memiliki akun Facebook, karena saya lihat sebetulnya banyak sekali anggota kita memiliki akun Facebook. Saya lihat itu. Ya, tapi kan nggak semua saya tahu juga ya. Jadi bisa anggota jemaat Medan, Belawan, Tanjung Morawa bisa dimasukkan ke grup kita ini ya. Jadi yang sekali lagi Udang, LI ya. Bahkan saya lihat Atfal pun sudah pada punya Facebook gitu. Jadi kita manfaatkan Facebook ini bukan untuk yang tidak bermanfaat, tapi ini kan hal yang bermanfaat ya. Jadi silakan nanti diberitahukan ya, anggota yang lain, anggota jemaat Medan, Belawan, Tanjung Morawa, karena ini untuk kegiatan kita di cabang ya. Jadi silakan yang belum ada masuk ke grup ini, silakan untuk diinformasikan dan bisa disuggest untuk masuk ke grup ini supaya bisa lebih luas lagi cakupannya ya. Memang saya tahu ini satu gadget ini kan bisa ditonton oleh ini di sini 14 orang, tapi bisa jadi satu gadget itu ditonton oleh 5 atau 10 orang kan bisa juga. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Kita tunggu sebelum kita nanti tutup dengan doa. Pak Ketua ada yang mau diumumkan? Kalau ada sekalian bisa memanfaatkan ini. Nanti lah ya. Silakan, mungkin 2 menit lagi yang ingin bertanya. Jadi nanti sekali lagi saya ingatkan, nanti kita juga akan melaksanakan acara taklimul Quran ya, menggunakan platform ini ya. Nah, kemudian satu lagi kegiatan kita, saya mengharapkan nih dari pramadrasah juga ya, kita sudah bisa melakukan kegiatan pramadrasah juga melalui platform ini. Insyaallah ta'ala. Jadi kita manfaatkan platform ini karena ini banyak ininya ya, karena ini tidak berbayar, tidak usah bayar, tapi kita live ini waktunya sangat panjang, tidak putus gitu. Kalau kita pakai Zoom, dia 40 menit terputus. Kalau platform ini tidak terputus, kita bisa lanjut ya. Hanya tidak bisa interaktif saja ya. Kalau mau pertanyaannya tinggal diketik saja. Kalau pakai YouTube itu pun harus berbayar ya, nggak bisa kalau mau live seperti ini. Dan mungkin keuntungannya lagi setelah kita selesai pengajian, ini bisa di save rekaman ini. Nanti yang belum bisa mungkin bisa nonton nanti ulangannya. Udah 5:30. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup kegiatan pengajian online perdana kita dengan doa ya. Baik, insyaallah ta'ala kita akan tutup. Baik, mari kita tutup pengajian online kita dengan doa. Tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan dan itu juga anjuran huzur juga ya.
Nah, kita berdoa semoga Allah Ta'ala segera mengangkat wabah penyakit yang saat ini melanda di seluruh dunia. Kita yakin bahwa saat ini wabah yang saat ini terjadi karena kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Dan dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala pula wabah ini akan bisa diangkat. Allahumma rafa'anal wabah wal bala. Ya Allah, ya, angkatlah wabah dan bala yang saat ini terjadi dan melanda di seluruh dunia, karena Allah Ta'ala lah yang berkuasa untuk mengangkat itu semua. Itu yang kita doakan. Kemudian kita berdoa semoga seluruh anggota jemaat, baik di Medan, Belawan, Tanjung Morawa, dimanapun seluruh anggota jemaat berada, semoga Allah Ta'ala juga melindungi kita semua ya, dari wabah ya, dan penyakit yang saat ini melanda seluruh dunia, supaya kita dilindungi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sakit, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, mengangkat segala penyakitnya, itu kita doakan. Dan semoga Allah Ta'ala juga, karena ini tema kita Idul Adha ya, memberikan taufik dan karunia kepada kita, sehingga kita mampu menjadi Ibrahim kecil, sehingga kita juga mampu menjadi Ismail kecil, sehingga kita juga mampu menjadi di antara kita Hajar yang kecil yang lainnya, sehingga pengorbanan dari Hadrat Ibrahim, Hadrat Ismail, Hadrat Hajar ini menjadi praktek keseharian dalam kehidupan kita di rumah, insya Allah ta'ala. Mari kita doa bersama ya. Baik, doa mulai. Ya kana suratul ladina an'amta alaihim rabbana ya fi hayyakum rabbi kulli shay'in qadir rabbana fil Allahumma inna naj'aluka fi Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana atina Rabbana Allahumma sunni Amin amin Allahumma amin. Baik, saya haturkan jazakumullah khairan jasa atas partisipasi dan keikutsertaan seluruh anggota ya, dan juga seluruh warga yang ada. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali melaksanakan program yang sama. Nanti kita akan informasikan juga ya, baik melalui grup WA ataupun di dalam grup ini ya. Sekali lagi jazakumullah khairan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.